اللهم صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina Subhanallah
ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita sambil menunggu persiapan belakang niki kula berarti sekedar untuk berceramah tentang haul. Haul itu bahasa Arab Bapak Ibu, artinya yang telah lalu. Haul itu nggih Pak Ambut. Tiang Jawi akhirnya menyatakan haul itu dengan kata khol. Artinya khol itu memperingati kematian. Mengapa kok kematian diperingati? Itu ada dalilnya Pak Ambut. Pada saat Kanjeng Nabi itu berziarah ke makam Uhud, Pak Didi ini pernah ke makam Uhud. Di situ tuh banyak pejuang yang menyiarkan Islam dan mati terbunuh karena peperangan dengan orang-orang pada saat itu Islam belum ada, sehingga banyak yang meninggal di sana. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad itu setelah Islam kuat, itu baru berani mengadakan haul. Sebelumnya nggak berani Bang, karena sebelumnya khawatir kalau nanti datang ke makam itu dikira meminta-minta di situ. Nah, karena Islam sudah kuat, sudah banyak pengikutnya, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, hai umat Islam semuanya, datanglah kamu berziarah dan adakanlah haul supaya kamu semua ingat bahwa kamu nanti juga akan mati. Nah, pada malam hari ini juga begitu. Kita mengadakan haul itu supaya kita semuanya ingat bahwa kita juga akan mati. Yang kedua, Bapak Ibu, ada yang mempertanyakan apakah tahlil yang kita bacakan tadi atau bacaan-bacaan itu tadi bisa dikirimkan kepada almarhum Bapak Haji Slamet atau yang sudah meninggal. Itu ada juga riwayat yang mengatakan bahwa pernah Kanjeng Nabi itu didatangi oleh seorang ibu. Dia bertanya, wahai Kanjeng Nabi, bapak saya, ibu saya sudah meninggal tapi belum haji, apakah saya bisa menghajikan ibu saya yang sudah meninggal itu? Kemudian Kanjeng Nabi dengan tegas mengatakan, boleh, ganjaran hajimu itu akan sampai kepada ibumu. Nah, dengan demikian maka pada saat ini kita tahlil, pada saat kita membaca subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya itu bisa sampai kepada almarhum. Ini yang menjadi pedoman kita bersama. Nah, Bapak Ibu yang terakhir, haul itu juga menceritakan hal-hal yang baik yang pernah dilakukan oleh almarhum. Nah, ini di samping saya ini ada Pak Didi, Haji Didi. Mungkin akan menceritakan bagaimana kalau putranya kan mulai kecil ya, mungkin kebaikan-kebaikannya, biografinya, lahirnya kapan, kemudian niatnya kapan, itu kesan-kesannya. Dan ini Pak Suroso, kalau Pak Suroso Pak Mahfud. Sampai niki mungkin selesai, ngerti ya? Oke Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling bermanfaat sampai malam Jumat. Oh nah, luar kubur. Anu kan enak dalile Bang. Aku udah ya. Orang mau malam Jumat. Mulai nikmat bisa makan seperti ini, bisa hidup, yang jelas kita masih diberi nikmat sehat. Yang kedua, sholawat dan salam kita aturkan junjungan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita diangkat dari zaman kegelapan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang. Semoga sahabatnya bisa kita nikmati sampai yaumul kiamah.
yang kami hormati Sayyidul Fed Bapak Haji Jainal Al-Mukarram Bapak Mandani, dan seluruh hadirin jamaah sholat maghrib di musola apa namanya Pak Jino? Musola Baitul Salam. Saya coba menyebut suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa orang meninggal itu tidak ada yang dibawa kecuali 3, yaitu pertama adalah amal jariah. Amal jariah itu tidak harus berupa materi, misalnya ini Pak Suroso niat nadar saya akan menanam pohon mangga di depan rumah saya. Nanti kalau sudah berbuah, orang yang mau lewat kelaparan bisa memetik buahnya. Nah, itu merupakan amal jariah. Yang kedua adalah yang kedua ilmu yang bermanfaat. Itu bermanfaat itu adalah kalau kita bisa belajar ngaji, bisa ikut jamaah, ikut tafsir, itu nggak apa, bagus sekali. Itu ilmu-ilmu yang harus kita sebarluaskan. Kalau misalnya kita nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa tafsir, gimana? Nah, itu adalah pertanyaan yang umum. Yang jelas, apapun yang kita dapat dari suatu majelis itu bisa kita salurkan kepada anak-anak kita, istri kita, saudara-saudara kita. Misalnya, ini sambil contoh, pulang majelis, menghadiri majelis, ada ilmu, ternyata antara sholat subuh dan sholat duha, kita diwajibkan sholat 2 rakaat, yang mana ganjarannya itu adalah sama dengan sebagus-bagusnya menjalankan ibadah umroh. Terus yang ketiga adalah doa anak soleh. Nah, inilah haul ini salah satunya, yaitu doa dari anak soleh. Doa dari anak-anak kita atau saudara kita tidak akan terputus. Saya sedikit cerita tentang almarhum Pak Jainal ini. Di mana kira-kira di tahun 76 di Batam 80 lah. Sedangkan bapak kami ini adalah SD saja tidak lulus. Kedua orang tua kami ada yang tidak lulus, yang mana sekolah waktu itu bertepatan dengan meletusnya gerakan PKI. Nah, otomatis semua sekolah akan diliburkan sebelum gerakan 65 di waktu di Madiun 58 itu. Nah, di situ kami berempat itu diajak orang tua kami, bapak kami itu apa istilahnya, kolaan kelopo. Nah, ekonomi yang memang waktu itu tidak baik-baik saja. Kita berdua, saya dengan adik saya, hati-hati Joni itu dinaikin obrok. Saya sepedanya masih ada, saya simpan di rumah ibu. Naik obrok, beli kelapa, itu kolaan kelapa ke arah Sambi Kandat. Setiap pagi habis subuh itu dijual kembali ke pasar Sanopete. Terus malamnya habis maghrib kami diajak jualan kacang rebus. Itu yang paling saya ingat, itu jualan kacang rebus di perempatan Jolo Indah, sekarang di Isuzu Panther itu. Nah, di depan situ. Nah, dari situ kami belajar. Bapak kami berpesan, biarpun orang tuamu ini pendidikannya sangat rendah, jangan sampai anak-anaknya mengalami hal yang sama. Dengan sekuat tenaga kami bisa sekolahkan sampai sarjana semua. Bapak kami ini, Haji Slamet ini orangnya memang keras. Namanya juga orang Ponorogo, turunan Prah Parok Ponorogo. Memang turunan asli dari Pondok Warok ini. Gitu. Kita pernah berkunjung ke sana. Nah, di rumahnya nenek-neneknya ayah itu, di sana itu ada pohon sawu. Nah, ciri pohon sawu ini adalah bekas prajurit dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ternyata benar,
gitu ya. Nah, dari situ kami selalu kejam, terutama adalah masalah belajar dan beribadah. Setiap sore kami itu sudah istilahnya, untung waktu dulu belum ada undang-undang perlindungan anak. Kita ini sudah sering dipukulin pakai ini apa, rantainya pohon apa itu ya, pohon yang ada di belakang rumah, pohon sono atau pohon kamboja, lupa saya namanya, selalu dipukulin. Nah, dari itu kerasnya bapak kami, jangan ingat kamu boleh bergaul, boleh main, tapi jangan lupa dua hal, belajar dan sholat. Nah, itu yang kami tekankan pada saat itu sampai sekarang. Nah, dari uri-uri itu sampai sekarang kami bisa menjalankannya, alhamdulillah. Dari itu juga kami bisa, alhamdulillah, dibilang sukses ya enggak begitu sukses, tapi alhamdulillah cukup. Betul Mbak Jena? Cukup ya? Ya. Nah, itu sekelumit kisah dari bapak kami. Semoga apa yang baik bisa kita ambil manfaatnya, yang enggak baik dibuang jauh-jauh. Nah, punten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran selanjutnya kesaksian terhadap itu salam. Ini ada yang menyaksikan bagaimana proses musola ini dibangun. Di taman ada lama. Imamnya lama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak di sampai santai, mau santai saja. Pak keluarga saking Pak Haji Zaman Abdullah, alhamdulillah saya ini termasuk saksi hidup sejarah Baitul Salam, termasuk Pak Roso ini saksi hidup, termasuk Pak Sugeng. Alhamdulillah niki kisah wontenipun musola Baitul Salam wonten ing Gandangan Kota Kediri. Yang pertama, dakwah kita bersama ini yang dulunya Gandangan ini terkenal luar biasa, bukan luar biasa imani, tapi luar biasa di dalam hal molimo. Kalau yang sejarah saya kesini pertama ini yang membawa juga almarhum Bapak Slamet Abdullah, Haji Slamet Abdullah almarhum. Kisahnya begini, saya kesini ini pertama saya ini berdakwah di penjara Kediri, ya toh, penjara Kediri itu, terus akhirnya tahu adiknya penjara Blitar, tahu adiknya Pak Bayan Slamet nggih Pak sapa gini? Sapa Pak gini? Pak Bibit Suyitno. Masih niku masih ya. Masih ke saya dibawa sini disuruh dakwah di penjara Kediri. Akhirnya saya ini ketemu kepalanya itu, terus langsung aku ditangsek sampean ki candi toh. Terus akhirnya begitu. Lah kembali kepada sejarah berdirinya musola Baitul Salam, singkat aja, katanya 5 menit. Jadi kisah terjadinya ini semula masjid sini ini semula kita ini berdakwah di Gandangan Gang 1 utamanya ini. Pertama sholat ini di tempat-tempat masyarakat, termasuk Pak Bayan Woko, Pak siapa itu. Lah yang sanggup di tempat itu pertama kali rumahnya Bapak Haji Abdullah Slamet Bendino Ruwono Mewebu ngono. Nah, akhirnya lama kelamaan sini ini dulu itu masih garasi motor tinggi opo ngono, bleketekan ngono. Terus akhirnya itu cerita demi cerita langsung diwakafkan kepada masyarakat sini. Nah, wakafnya ini sekarang ini wakaf yang anu loh Pak, wakaf yang resmi.
resmi apa akte wakaf itu loh. Iya loh. Alhamdulillah. Selanjutnya kisah saya memberikan nama kita memberikan nama Baitul Salam tuh yang pertama ini saya mengambil nama dari Pak Bayan Slamet. Dulu itu kan namanya terkenal Pak Slamet nggih, Pak Pak Slamet, Haji Slamet Abdullah. Abdullahnya itu nama dari setelah haji. Nah, dari Slamet itu saya ambil dari kisah namanya Pak Slamet. Kebetulan ini diberi nama Baitul Salam niki rumah keselamatan dalam arti bahwa rumah ini rumah wakafnya Pak Slamet dan juga diuntukkan oleh orang-orang yang Baitul Salam ini rumah keselamatan. Ini kisah nama yang kita berikan sehingga diberi nama Baitul Salam. Nah, kisah terjadinya bangunan ini yang pertama ya berkat masyarakat, sumbangan masyarakat, terutama keluarga dari Pak Haji Abdullah, keluarga dari Abdullah ini luar biasa. Alhamdulillah, ini cocok apa yang diberikan oleh Pak Didik tadi. Idza mata ibni adama in qata amaluhu illa min salasin. Niku wae nggih. Dalile kan ngoten to Pak Jainal. Ya. Yang pertama, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatun jariyah. Nah, ini mudah-mudahan saja ini bangunan ini merupakan jariyah keluarga dari Bapak Haji Slamet Abdullah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, au ilmun yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat seperti yang dikatakan itu Pak Dodi tadi. Pak Bayan ini memberikan ilmu kepada anaknya itu luar biasa. Sampai juga memberi ilmu kepada saya. Saya ini sering diajak Pak Bayan itu kemana-mana. Kalau curhat ini mesti di saya. Di Blitar itu waktu itu Pak Bayan sudah rodok sakit-sakitan. Saya ini diajak ke Blitar ke makamnya Pak Bibit. Itu naik apa kayak panter sing lawas hijau loh. Wijen dia yang anu ki apa aku mumet. Wah, aku ya bingung. Pun mandek mawon riyen. Syukurono to. Lah, waktu niku saya belum bisa nyupir. Wis pun mandek mawon Pak Bayan santai mawon mungkin nek anu ya. Nggih nginep mriki aku kula ngoten kula anu akhire ya itu terus jualan. Seneng kali kula niku alhamdulillah kula disenengi Pak Bayan ini luar biasa seneng dijak yang dili. Sampai apa yang diceritakan itu saya juga pernah diajak di Ponorogo Pak. Di Ponorogo di mbah-mbahnya itu akhirnya dibawahi sawu wakeh anu. Yang berarti satu hari penuh kunjung setengah malam Bali EU dengan Pak Bayan tok itu. Nah, alhamdulillah. Nah, itu tadi. Yang ketiga mau berapa? Terus anak soleh, alhamdulillah, insya Allah pasti putra-putra anak Pak Bayan ini, Pak Bayan Slamet Abdullah ini, insya Allah diberikan napa putra ingkang soleh lan soleh. Buktinya apa? Buktinya niko nyanyiane Gus Idam niko anak soleh niko mungkin dinyanyekne 5 menit muncul, iki mengawes muncul gitu. Nah, lah kangge menika monggo wakaf niki Pak Haji Slamet niki nguri-nguri niki monggo kita gula wentah sesarengan sah diwakafne tenggene gene Baitul Salam diwakafne teng masyarakat Islam. Nek masyarakat sing ora Islam iki ora oleh, betul ora istilah iki khusus untuk Islam dimakafkan umat Islam. Jadi ini kisah sejarah singkat tentang Pak Anu. Nek jasanya nek diceritakne ora dawa banget. Kangge menika
saking kawula nyuwun agung yang pangmangsami kemawon kirang langkung nyuwun agung yang pangmangsami. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, kula nyuwun agung ing pangmangsami. Monggo muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kue nih sih, 5 menit. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai wakaf, sejarahnya ini sebelum wakaf itu bapak-bapak saya kumpulkan bagaimana Pak Haji yang nyuruh Pak Suroso ini diwakafkan. Ya waktu itu di Kelurahan Dandangan ada istilahnya kompensasi bisa diberikan kepada yang mengajukan. Nah kita ini rame-rame mengajukan, terutama saya mengajukan dulu yang di kelurahan. Terus akhirnya di ACC diberi uang sekitar 150 juta rupiah. Nah itu bisa diambil dengan apa itu 5 kali. Jadi sekali 30 juta, sekali 30 juta. Jadi habis 30 juta bikin apa itu SPJ 2, ambil lagi SPJ. Nah itu saya membuat surat, setelah selesai bisa diambil, itu yang mengambil adalah bendahara. Saya cuma menulis saja gitu, sekretarisnya saya, bendaharanya Pak Dwiyono. Jadi waktu itu saya yang mengajukan proposal, keluar uangnya yang mengambil Pak Dwiyono. Itu adalah bendahara yang paling baik sekali. Dan semua diambil 30 5 kali hingga selesai, dan lainnya masih minta kepada masyarakat. Dan Bu Ani juga saya mintai dulu, itu banyak sekali Bu Ani nyumbang di sini, banyak sekali. Bu Ani, Mbak Titin, maksudnya Mbak Titin itu banyak sekali. Mbak Titinnya Mas Jainal ini banyak sekali nyumbang di sini. Nah, hingga selesai gitu. Jadi wakaf itu asalnya tanahnya milik Bapak Haji Slamet. Lah, pembangunan dibangun oleh masyarakat dan diberi bantuan dari Pemkot. Nah, terima kasih, sekian saja. Ini dibongkar tahun 2013. Nah, ini dibongkar 2013 ini. Dan karena keuangannya lancar dari masyarakat dan Pemkot, hingga ini selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kok kamu nih? Bapak Ibu yang kersa rawuh ndongaaken bapak kula. Niki wau kula sedina berbesmili. Adik kula Didi Pak Roso ndamel undangan, adik kula ndamel video. Mboten semangat kerja, kelingan bapak berbesmili saestu. Perjuanganipun kagem putra-putrane luar biasa. Direwangi poso, ndadekaken adik kula Joni niku kalih tiyang sepuh kula tasih eling dikengken mak napa mawon purun daun-daunan niku lho Pak niku ngetuk deten pundi-pundi kula nggih ngoten niku semuanya mewarnai perjuanganipun adik-adik kula nalika kula sakit bagaimana diobatkan bapak ten pundi-pundi luar biasa niku nggih atur nuwun kula. Dan bapak niku loman apa mboten Pak? Loman. Alhamdulillah. Niku kula ketahui setelah bapak sedo,
kathah ingkang cerita lare mboten gadah seragam diparingi niku malah setelah sedo Pak nggih. Dan kadang-kadang gelian niku nggih memang dikengken ngoten nggih kalih agama kita ngoten niku mboten usah diketok-ketok nggih. Kemudian yang kedua niki perlu lurusaken Pak Mahfud kalau mau terkait kalian jangan dialihkan, jangan wakafnya itu. Kami, saya terutama dengan Pak Haji Jainal, Pak Kaji Bibi, niku mboten berniat mengalihkan, ini kersane clear, nggih. Tidak ada fitnah, terutama datang bojo kula mantu, nggih mantune Bapak, nggih. Ini saya clearkan. Kenapa dulu sempat ada ketegangan, nggih, terkait dengan wakaf ini? Kami berangkat dari perkara yang kami tangani, itu berangkat dari situ. Saya dengan Pak Kaji Jainal dan jelas Pak Gaji Didi juga di KNNU yang ini mayoritas NU apa mboten. Nah itu niat saya, tapi ternyata ada yang tidak paham, kemudian keberatan, dipikirnya ke Pak Kaji Jainal yang mewakafkan. Wakafnya tetap Bapak, bukan siapa-siapa. Cuma bukan dialihkan, bukan rewakaf Pak namanya, nggih, rewakaf. Jadi bukan, jadi berangkat dari situ. Saya berpikir ke depan Pak Haji, Pak Mahfud ya, bukan sekarang damai-damai saja, baik-baik saja, tapi nanti itu yang kita, tapi kemudian tidak ada kesepahaman di antara kami, ya sudah biar begini, mudah-mudahan tidak ada masalah dan ini wakafnya tetap ke NU meskipun secara formal tidak tertulis NU, tetapi kesehariannya tata caranya NU, itu yang kita harapkan. Ngerti nggak Pak? Ngerti nggak? Nah ini kan kita cara-cara NU tuh yang kita ini, gitu. Nah, Atin yang saya wakafkan itu jelas, jadi saya nggak khawatir. Pasti nanti diopeni NU itu loh Pak. Saya belajar dari pengalaman belajar. Ngerti ya Pak Mahfud? Biar nggak ada fitnah Pak Roso, Bapak nggih. Jadi bukan dipek Pak Jainal mboten, ngoten nggih. Mboten Pak Kise digatos Pak Jainal mboten, ngoten nggih. Nggih, matur nuwun pun lega kula. Sekali lagi matur nuwun Bapak Ibu kersa rawuh ndongaaken Bapak kula. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten Pak Haji Mahfud. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai, tinggal azannya nih. Azan isya sinten biasa nih. Kakek kula cukup samanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kari-kari kak kumanan. Thank you.